Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Jasmine Pace adalah seorang gadis berusia 22 tahun yang tinggal di Chattanooga, Tennessee. Dia adalah mahasiswi di Chattanooga State Community College. Saat kuliah, dia tinggal di rumah orang tuanya. Selama di kampus, Jasmine ini memiliki banyak teman yang menyukai dia. Di rumahnya pun, keluarganya sangat mendukung dan mencintainya. Jadi, apapun yang Jasmine lakukan, orang tuanya selalu mendukung dia. Dan seperti kebanyakan wanita muda lainnya, Jasmine menggunakan aplikasi kencan online untuk bertemu dengan calon teman kencannya. Dia berharap bisa menemukan pasangan hidupnya di sana. Singkat cerita, usahanya berhasil. Jasmine mulai berkencan dengan seorang pria yang bernama Jason Chen. Jason ini lahir di New York, Amerika Serikat. Ketika kecil, dia tinggal bersama kakek neneknya di Cina sampai dia berusia 4 tahun. Setelah itu, dia kemudian pindah ke Tennessee bersama orang tuanya. Jason saat itu masih berusia 22 tahun dan berkuliah di University of Tennessee di Chattanooga. Suatu hari pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, Jasmine meninggalkan rumah orang tuanya dan pergi ke apartemen Jason di Jalan Tremont Street 110. Sehari sebelumnya, Jasmine dan Jason rupanya sempat mengobrol di telepon selama 1 jam 11 menit. Dan mereka janjian untuk ketemuan pada keesokan harinya. Dan begitu Jasmine sampai di apartemen Jason malam itu, dia mengirim SMS ke ibu dan saudara laki-lakinya. Jasmine mengatakan bahwa dia akan menginap di rumah temannya yang bernama Emma selama seminggu. Dan ini tidak seperti Jasmine yang biasanya, karena dia tidak pernah mau ketinggalan acara keluarga di hari Thanksgiving. Biasanya, Jasmine hanya pergi 2 hari. Setelah itu, dia selalu menghabiskan sisa liburan bersama dengan keluarganya. Jadi setelah menerima SMS seperti itu, ibu dan saudara laki-lakinya menjadi bingung. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu pada hari Rabu tanggal 23 November jam 2:18 pagi hari, Jasmine kembali mengirim pesan teks ke ibunya dan memberitahu lokasi menginap. Anehnya, pada tanggal 26 November, 2 hari setelah tidak hadir di acara Thanksgiving dengan keluarganya, Jasmine memposting di Facebooknya dan mengatakan, "Thanksgiving dengan kesayanganku." Dia juga memposting foto dan beberapa video. Teman Jasmine yang bernama Emma, yang Jasmine katakan kalau dia akan menghabiskan minggunya bersama dengan dia, memperhatikan bahwa video yang diupload dalam postingan itu adalah video yang sudah lama. Video itu diambil dari Snapchat dan ada di file memori Snapchat-nya. Di foto itu, terlihat Jasmine sedang selfie dengan mengenakan pakaian dalam. Teman dan keluarga Jasmine mengatakan bahwa Jasmine tidak akan pernah memposting seperti itu di Facebooknya. Dan mereka tahu itu tidak mungkin Jasmine yang mempostingnya. Jadi setelah melihat postingan itu, Emma mencoba menelpon Jasmine beberapa kali. Tetapi dia tidak pernah mendapatkan jawaban. Emma akhirnya mengirim SMS kepada Jasmine dan memintanya untuk segera menjawab atau menelponnya kembali. Karena dia tahu ada sesuatu yang salah. Dan Emma benar-benar kesal dengan semua situasi ini. Lalu, Emma mendapat tanggapan dari Jasmine. Anehnya, balasan Jasmine dikirim lewat akun Snapchat. Jasmine mengatakan, "Saya perlu waktu untuk sendirian. Biarkan saya istirahat." Orang tua dan saudaranya Jasmine mendapatkan pesan dan jawaban yang serupa dari teleponnya Jasmine, yang mengatakan kalau dia akan menelpon mereka suatu hari nanti. Sampai saat itu, masih belum ada yang benar-benar berbicara langsung dengan Jasmine di telepon untuk mengetahui apakah dia dalam keadaan baik-baik saja. Diketahui, tempat terakhir Jasmine berada adalah di apartemennya Jason. Tetapi dia berbohong dan mengatakan kalau dia menghabiskan waktu dengan temannya Emma. Nah, mari kita berbicara tentang Jason. Menurut teman sekelasnya, Jason memiliki karakter yang tidak bagus. Dia pernah mencuri handphone dan juga mencuri uang sewaktu bekerja. Bahkan yang lebih menyeramkan, Jason juga memiliki sejarah memalsukan identitas orang secara online. Pada malam tanggal 26 November, di hari yang sama saat postingan Facebook yang aneh itu dibuat, ibu Jasmine yang bernama Katrina menggunakan aplikasi MySavvy untuk melacak keberadaan mobilnya Jasmine. Mobilnya ditemukan berada di apartemen Signal View yang berlokasi di 900 Mountain Creek Road. Pintu mobil dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang di dalam mobil itu. Saat Katrina memperhatikan mobil itu, dia memperhatikan bahwa kursi pengemudi telah dimundurkan sangat jauh ke belakang.
Hal ini membuatnya menjadi curiga, karena Jasmine tinggi badannya hanya 158 cm. Katrina segera menelpon polisi, dan ketika polisi tiba di sana, dia memberitahu mereka bahwa Jasmine telah menghilang sejak tanggal 22 November 2022. Lokasi mobilnya Jasmine ketika ditemukan dengan apartemen Jason rupanya jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 7 km, atau apabila dijalani dengan mobil hanya selama 12 menit. Pada hari Minggu, tanggal 27 November pukul 6:55 di pagi hari, petugas patroli polisi menerima panggilan dari orang tuanya Jasmine. Mereka bertemu di kompleks apartemen Jason yang berada di Tremont Street nomor 110. Katrina mengatakan kepada polisi bahwa dia telah menerima Sherlock yang dikirim pada jam 2:18 pagi hari Rabu sebelumnya. Tetapi saat itu dia belum sempat melihatnya, karena pesan itu dikirim pada saat dini hari dan dia masih tertidur. Ketika bangun tidur, Katrina langsung mengirim Jasmine banyak pesan teks dan menanyakan di mana dia berada. Tapi putrinya sama sekali tidak membalasnya. Dan di saat itulah, Katrina menemukan Sherlock yang dikirim oleh Jasmine. Katrina dan suaminya memutuskan untuk pergi ke alamat itu. Di sana mereka berbicara dengan penghuni apartemen dan mengetahui bahwa pacarnya Jasmine yang bernama Jason sebenarnya tinggal di sana. Jason rupanya tinggal di apartemen 210. Singkat cerita, orang tuanya Jasmine dan polisi berhasil memasuki apartemen Jason. Di sana mereka menemukan SIM dan beberapa kartu kredit milik Jasmine. Akan tetapi mereka tidak melihat Jasmine atau Jason di sana. Katrina juga memberitahu polisi bahwa dia sempat berbicara dengan tetangga yang mendengar bunyi keras dan ada teriakan pada jam 2:15 di pagi hari, yaitu tepat 3 menit sebelum Jasmine mengirim lokasinya ke ibunya. Sebenarnya di saat itu, tetangga di sekitar apartemen Jason telah menelpon polisi, dan polisi mengkonfirmasi laporan itu. Tetapi polisi mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun yang berada di apartemen tersebut. Orang tua Jasmine lalu pergi ke kantor polisi. Mereka memberitahu polisi bahwa mereka memiliki rekaman kamera CCTV di rumah. Dalam rekaman itu, Jasmine terlihat meninggalkan rumah mereka pada tanggal 22 November jam 11:37 malam hari. Setelah mendapatkan bukti itu, polisi mengeluarkan surat perintah penggeledahan pada apartemen Jason Chen. Di sana ditemukan bekas noda darah mulai dari ruang tamu, kamar mandi, dan karpet di ruang kamar tidur utama. Selain itu ada percikan darah di dinding kamar mandi, dan juga ada tas Walgreen dengan perlengkapan kebersihan di sofa. Dari penyelidikan ahli forensik, diketahui kalau sebagian besar noda darah di tempat itu telah dibersihkan. Selain itu, semua tong sampah telah dikosongkan dan ada pecahan kaca di lantai. Semua ini membuat polisi percaya bahwa ada bukti pertengkaran fisik yang kejam di apartemen itu. Keesokan harinya, polisi berbicara dengan salah satu tetangga Jason. Tetangga ini memiliki rekaman kamera CCTV di pintu. Dan rekaman itu menunjukkan Jason meninggalkan apartemennya tanpa Jasmine 1 menit sebelum mobilnya dipindahkan pada hari Rabu pagi. Dalam rekaman itu, Jason memakai syal yang melilit kepalanya dan menutupi wajahnya. Dia memakai kacamata hitam dan tangan kanannya dimasukkan ke dalam saku. Kemudian pada hari Rabu malam, Jason terlihat lagi di kamera CCTV. Kali ini dia mengenakan masker bedah dan kain hitam melilit tangan kanannya. Polisi juga mewawancarai beberapa tetangga di sekitar TKP, dan semuanya mengatakan bahwa mereka mendengar suara seperti benda berat dilemparkan. Lalu terdengar jeritan keras wanita yang terus-menerus datang dari apartemen itu. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV dari Walgreen yang didatangi Jason pada hari Rabu, di mana nantinya bungkus plastik inilah yang ditemukan oleh polisi di sofa di dalam apartemen Jason. Ternyata Jason pergi ke Walgreen 2 kali. Yang pertama dia ke sana membeli 2 botol antiseptik dan perban. Kemudian yang kedua, dia membeli alkohol, 2 botol antiseptik lagi, dan 6 bungkus tisu. Jason juga terlihat dalam rekaman kamera lalu lintas. Dia terlihat memakai syal yang sama seperti dalam rekaman kamera CCTV tetangganya, dan mengendarai mobil Jasmine menuju ke apartemen The Signal View. Semua bukti-bukti itu saling berhubungan dengan sempurna. Pada tanggal 29 November, polisi melacak Jason dan menemukannya di sebuah rumah di Nolensville, Tennessee. Polisi melihat bahwa Jason memiliki luka robek di tangan kanannya. Tampaknya, luka itu berasal dari perkelahiannya dengan Jasmine. Tapi pada saat ini, Jasmine masih belum ditemukan. Dari bukti-bukti yang ada,
Seperti noda darah dan rekaman kamera CCTV, polisi percaya bahwa Jasmine telah dibunuh dan tubuhnya telah dibawa pergi dari apartemen. Akhirnya, polisi menangkap Jason. Dia didakwa atas pembunuhan terhadap Jasmine. Dan karena Jason berada di rumah anggota keluarganya di Nolensville sewaktu ditangkap, dia harus dipindahkan ke penjara di Chattanooga. Sementara Jasmine menghilang, keluarga, teman dan komunitas yang peduli mengadakan doa bersama untuknya. Polisi dan kantor kejaksaan bertekad untuk menemukan dan membawanya kembali ke keluarganya. Beberapa hari kemudian, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, jam 1:30 di siang hari, Departemen Kepolisian Chattanooga berhasil menemukan jenazah Jasmine Bass. Setelah berita penemuan itu, semua orang merasa sedih. Mereka menggambarkan Jasmine sebagai orang yang menyenangkan, pintar, manis, menerima orang apa adanya, mencintai tanpa syarat, selalu memberikan nasihat terbaik, mendukung, dan memiliki jiwa yang murah hati. Nama panggilan Jasmine adalah Jessie. Salah satu temannya ada yang menulis di Facebook dan isinya berbunyi, "Untuk Anda yang mengenal Jessie, kalian pasti tahu. Dia selalu menyapa semua orang dengan pelukan hangat, senyum lebar, dan tawanya yang ceria. Dia benar-benar seperti cahaya terang dan orang-orang akan mengenangnya seperti itu." Satu ketika, Jasmine membuat tato bergambar panda yang sedang mengantuk. Ibunya bertanya, "Mengapa dia memilih gambar itu?" Jasmine menjawab, "Karena itu membuat saya tersenyum setiap kali saya melihatnya." Beberapa dari teman dan keluarga terdekatnya akhirnya membuat tato panda mengantuk itu untuk mengenang Jasmine. Ibu Jasmine juga memposting ulang video Jasmine yang sudah lama. Di video itu, Jasmine bernyanyi untuk keponakannya yang masih bayi. Dengan menunjukkan ini, ibunya ingin seluruh dunia tahu siapa sebenarnya Jasmine. Beberapa hari kemudian, Jason muncul di persidangan yang dijadwalkan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022. Tetapi dia hanya sebentar di pengadilan, karena sidangnya dijadwal ulang menjadi hari Jumat, tanggal 9 Desember jam 12 siang. Dan ketika sidang baru yang dijadwalkan ulang ini berlangsung, terungkap fakta baru mengerikan dalam kasus Jasmine. Polisi mengungkapkan bahwa berkat ponsel Jasonlah, mereka akhirnya bisa menemukan jenazah Jasmine di Sacred Road, Tennessee. Saat polisi mendekati lokasi di mana jenazahnya diduga berada, salah seorang petugas menemukan koper yang tersangkut di tanaman kudzu, yaitu sejenis tanaman merambat yang sangat lebat. Dan di dalam koper itu, polisi menemukan jenazah Jasmine yang dibungkus dengan kantong sampah dalam posisi seperti janin. Salah satu lengan Jasmine diikat ke pergelangan kakinya, dan dia telah ditusuk sebanyak 60 kali di sisi kanan kepala, leher, bahu, dan punggung atasnya. Petugas di TKP mengatakan bahwa itu pertama kalinya mereka melihat darah berceceran begitu banyak di TKP. Selain itu, ada juga luka di tangan Jasmine yang menunjukkan dia telah mencoba melawan penyerangnya. Dari catatan ponsel Jason, di sana juga tertera data bahwa Jason juga pergi ke bandara Nashville tidak lama setelah hilangnya Jasmine. Tapi dia tidak membeli tiket. Ada kemungkinan besar Jason saat itu berniat untuk melarikan diri. Tetapi kemudian dia tidak jadi melaksanakan rencananya. Di pengadilan, ibunya Jason bersaksi bahwa Jason tidak memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya. Dia tidak pernah menunjukkan kecenderungan telah melakukan kekerasan. Ibu Jason juga mengatakan kalau anggota keluarga Jasmine ada yang datang ke rumahnya dan menanyakan tentang Jasmine pada saat Jasmine menghilang. Tapi Jason saat itu cuma berkata kalau dia tidak tahu apa-apa. Dan kemudian ketika polisi tiba di rumah ibunya Jason untuk mencari Jason, ibunya tidak percaya kalau anaknya terlibat dalam kasus ini. Dia sampai meminta surat penangkapan yang membuktikan kalau polisi tersebut emang sudah mendapatkan perintah dari atasannya untuk menahan Jason. Nah, sewaktu di dalam penjara, dalam percakapan telepon dengan ibunya, Jason mengatakan bahwa dia berharap dia bisa bunuh diri. Akhirnya, Jason Chen didakwa atas 2 tuduhan oleh pengadilan distrik Hamilton County, yaitu pembunuhan berencana tingkat pertama dan telah membuang tubuh korban. Hakim menetapkan uang jaminan sebesar $5 juta atau sekitar 75 miliar rupiah. Dan apabila Jason bisa membayar uang jaminan itu, dia bisa bebas dari penjara, namun dia harus tetap menjadi tahanan rumah dan kehilangan paspornya. Persidangan berikutnya dijadwalkan pada tanggal 16 Februari 2023 jam 9 pagi. Sementara itu, pemakaman Jasmine berlangsung di Red Bank pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022.
Tidak jelas seperti apa hubungan sebenarnya antara Jasmine dan Jason. Apakah mereka pacaran serius atau hanya berkencan sesekali? Dan ternyata setelah diselidiki lebih jauh, Jason menggunakan foto orang lain yang mirip dengannya saat berkenalan online dengan Jasmine. Pemilik foto sebenarnya juga telah membuat video klarifikasi. Dia merasa telah dirugikan dan tercemar nama baiknya gara-gara ulah Jason Chen yang memakai foto-fotonya. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.